semuanya, welcome back to my YouTube channel. Saat ini kita akan belajar tentang tenses. Dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses, banyak ya. Nah, itu sangat complicated. Namun kita akan belajar mulai dari yang paling dasar, yaitu present tense. Tenses ini paling dasar dan sering membuat para siswa atau murid suka kebingungan, suka lupa dan bingung tentang perubahan dari verb 1 menjadi verb yang ditambah S sama ES. Nah, kali ini sesuai dengan present tense. Present tense itu digunakan untuk perbuatan atau kebiasaan sehari-hari atau hal-hal yang bersifat tetap. Jadi sesuatu yang selalu berulang-ulang itu pasti akan menggunakan tenses present tense. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang present tense, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tanda loncengnya biar saya terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk para pemirsa. Oke, simak di videonya ya. Siap untuk belajar present tense? Pasti siap dong. Oke. Present tense itu ada dua rumus, yaitu dibedakan jadi rumus yang menggunakan verb 1 saja sama rumus yang menggunakan verb 1-nya ditambah S atau ES. Oke, mari kita bahas dari yang jika subjeknya I, you, we, they, maka akan berlaku rumus seperti ini. Untuk kalimat positif, ini kalimat positif ada subjek plus verb 1 plus object. Contohnya, we buy a novel every month. Kami membeli sebuah novel setiap bulan. We ini dinamakan subjek. Buy ini verb 1, a novel ini objek. Every month itu keterangan waktu. Jika kita ingin membuat kalimat negatif dengan subjeknya I, you, they, maka kita perlu menambahkan kata kerja bantu, yaitu don't untuk kalimat negatif dan do untuk kalimat question atau kalimat tanya. Jadi dari contoh we buy a novel every month akan menjadi we do not atau we don't buy a novel every month. Ini rumusnya. Subjek ditambah don't ini. Don't ini khusus dipakai untuk subjek I, you, we, they. Jangan sampai kalian keliru untuk menaruh antara don't sama nanti doesn't. Subjek, don't plus verb 1 objek. Jadi gampang. Tinggal dari kalimat ini kita taruh don't di antara subjek sama verb 1. Sesuai dengan rumus ini, subjek, don't, verb 1 objek. Itu untuk membentuk kalimat negatif. Kalau untuk membentuk kalimat tanya, not itu hilang. Kenapa? Not hanya dipakai oleh kalimat negatif saja. Kalimat question atau kalimat tanya, do ini akan berada di depan seperti ini. Dan subjek terletak setelah do. Fungsinya artinya do di sini, do di depan ini artinya nanti apakah. Ini ya. Jadi untuk kalimat we don't buy a novel every month itu akan menjadi do we buy a novel every month? Apakah kami membeli sebuah novel setiap bulan? Yes, we do. Kalau untuk menjawab pertanyaan do itu pasti dijawab dengan yes atau no. Cukup dengan short answer saja, yaitu jawaban pendek. Yes, we do atau no, we don't. Untuk membentuk kalimat positif, subjek isi it, subjek plus verb 1 harus ditambah S atau ES. Bagaimana kita bisa tahu penambahan ini? Ini ada rumusnya. Kalian bisa buka di video yang sebelumnya dengan judul How to add, bagaimana cara menambahkan S sama ES pada verb dan noun. Itu sudah jelas, sudah saya bahas bagaimana kata-kata apa saja yang harus ditambah S sama ES. Oke, jelas ya. Oke. Jadi ini saya pakai
subjek Udi. Udi itu sama dengan he. Sama dengan he ya, karena Udi itu nama laki-laki. Udi always meets me on Sunday. Udi selalu bertemu atau menemui saya pada hari Minggu. Dan dari kalimat ini, untuk membentuk kalimat negatif, kita perlu menambahkan does. Kalau subjek I, you, we, they, tambahnya jadi do, jadi don't. Nah, namun jika subjeknya he, she, it, akan berubah jadi does. Kenapa? Karena do ditambah es karena subjeknya he, she, it. Jika sudah ada es di sini, maka ini kembali ke verb 1. Subjek doesn't plus verb 1 objek. S ada di sini. S yang pada kalimat kata kerja. S pada kata kerja meets ini nanti akan hilang. Kenapa? S-nya sudah nempel di sini. S atau S-nya sudah nempel di do menjadi does. Oke. Udi doesn't always meet me on Sunday. Udi tidak selalu menemuiku pada hari Minggu. Ini S-nya sudah tidak ada. Kenapa? S-nya sudah ada di sini. Jadi tidak mungkin akan ada double S sama ES di sini double S, ini juga S, tidak. Cukup di kata kerja bantu does not ini aja. Oke, jelas ya, sangat jelas dan pelan-pelan untuk mengertinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuat kalimat tanya? Kalimat tanya cukup dengan not hanya pada kalimat negatif. Ingat ya, doesn't hanya pada kalimat negatif. Kalau nanti kita membuat kalimat tanya, notnya hilang, cukup menggunakan does saja. Nah, ini kalau kalimat tanya itu pasti dibalik, does dulu atau auxiliary verb kata kerja bantunya dulu, baru subjeknya. Karena nanti ini does ini nanti artinya menjadi apakah sebagai kalimat tanya. Kemudian itu does plus subject plus verb 1 plus objek. Does Udi always meet me on Sunday? Apakah Udi selalu menemuiku pada hari Minggu? Nah, nggak ada kan ini? Nggak ada S-nya karena sudah ada di sini, nempel di sini. Does Udi always meet me on Sunday? Yes, he does. Cukup dengan dijawab dengan yes atau no jika pertanyaan itu menggunakan do atau does. Ya. Kenapa ini he? Kenapa tidak Udi? Karena untuk menjawab pertanyaan ini harus menggunakan pronounnya, yaitu kata ganti orang ketiga, yaitu ada he. Jadi tidak mungkin yes Udi does, tidak boleh dalam bahasa Inggris. Itu harus kata ganti dari dia laki-laki itu yaitu he. Yes he does, no he doesn't. Oke. Sekarang setelah kita belajar tentang rumus I, you, we, they sama he, she, it, sekarang kita masuk ke keterangan waktu atau time signal. Untuk time signal present ini ada contoh sebagian, yaitu ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, ada every, itu setiap. Untuk every ini, kenapa ini titik-titik? Karena kalian bisa tambahkan dengan misalnya every day bisa, every week, every month, every year. Misalnya hari juga bisa, misalnya every Monday. Nah, ini kalau untuk every ini fleksibel. Paling sering dalam present tense itu menggunakan time signal, yaitu every. Letaknya berada di paling terakhir. Nah, kalau untuk yang ini always, usually, often, sometimes, ini letaknya setelah subject, seperti yang ini. Nah, di sini letaknya always setelah subject. Kalau every letaknya di akhir kalimat. Oke, sekarang saya ada 4 soal yang menggambarkan bagaimana kita bisa mengerjakan soal present tense. Jadi, ini number 1. A dog often bark in the morning. Ini kalimat positif. Seekor anjing sering menggonggong di pagi hari. Nah, kira-kira bagaimana posisi kata kerjanya ini? Kalau saya menggunakan subject a dog, kalian harus tahu a dog itu pronounnya apa. A dog itu pronounnya atau kata gantinya yaitu it.
Kalau it berarti masuk rumus yang mana? Rumus yang ini atau yang ini? Nah, mana? It. Nah, ini it ya. Oke. Berarti it ini masuk rumus yang ini. Kalau rumus yang ini untuk kalimat positif, nah, kalian tahu rumusnya subjek plus verb 1 ditambah s atau es. Jadi untuk kata kerja park dengan subjek a dog harus ditambah s. Itu cara mengerjakan soal present tense. Jadi ini akan menjadi barks. Jadi a dog often barks in the morning. Itu yang betul. Seperti itu cara mengerjakan kalau nanti kalian menghadapi soal present tense. Number 2. Nomor 2, ini ada kata not. Berarti ini kalimat negatif. Ada kata the seller. Ini subjeknya the seller. Ingat ya, the seller itu berarti kan penjual. Penjual itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti bisa he atau she. Yang kalian harus tahu, he atau she itu masuk di rumus yang ini atau yang itu. Seller berarti masuk rumus yang ke ini, yang bisa he atau she, berarti rumus yang sana ya. Kalau rumus sana untuk kalimat negatif, bagaimana rumusnya? Lihat di sini. Subject plus doesn't plus verb 1. Jadi ini jawabannya do atau does? Karena rumus yang sana berarti menggunakan does. Nanti ini isinya does not. The seller does not take any profit. Penjual itu tidak mengambil keuntungan apapun. Now number 3. Nomor 3 ada titik-titik di sini dan ada pertanyaan di sini. Berarti ini kalimat tanya. Kalimat tanya, kalian harus mengacu rumus yang mana kira-kira yang dipakai. Rumus yang ini atau yang ini. Untuk bisa menentukan ini, lihat dulu subjeknya. Subjeknya seperti apa? Your parent, orang tua kamu. Di sini ada s, penambahan s. Your parent, orang tua kamu berarti ada 2, ada s-nya. Berarti anta. Berarti orang tuamu yaitu ayah dan ibu karena ada s-nya di sini. Nah, jika seperti ini, berarti ini sama dengan they. Kalau subjeknya they, masuk rumus yang mana? Ini atau itu? Oke, pasti yang ini ya. Ini ada they di sini. Berarti kalimat tanya rumusnya ini. Karena menggunakan they, berarti menggunakan kata kerja bantu do. Nanti di sini isinya do. Do your parents work on Friday? Apakah orang tuamu bekerja pada hari Jumat? Gitu. Now number 4. Some bikers. Beberapa pesepeda. Beberapa orang yang sedang bersepeda. Ingat ini ada bikers. Bikersnya ada s-nya di sini. Berarti some itu berapa? Kalau ada s di sini berarti menunjukkan banyak. Bikersnya itu more than one, lebih dari 1. Nah, berarti ini some biker ini sama juga sama dengan ini your parents karena sama-sama ada s-nya. Berarti ini penggantinya juga they. Kalau they rumusnya mana? Yang ini pasti ya. Rumus ini subject plus verb 1 plus object. Nah, jadi right ini perlu ditambah s atau enggak? Berarti tidak perlu. Kenapa? Karena they mempunyai rumus subject plus verb 1 saja. Tidak ada tambahan s atau es. S atau es hanya pada subjek he, she, dan it. Oke, yes, ya. Oke, jadi ini some bikers ride to the hill. I think it's enough for today. Saya harap kalian bisa membuat contoh seperti saya ini. Bagi yang mempelajari ini silahkan membuat contoh di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton dan jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.